Ingat kata Ustadz itu waktu itu ngaji ya. Nah, ikut ngaji waktu itu. Oh, pas waktu Ikut itu. ngaji. Pas Nah, waktu itu gak ada kerjaan atau kerja di eh, mana gitu? waktu itu saya lupa sama kerjaan, Oh, langsung saya lupa. lebih ke ngaji ya waktu itu. Iya, iya. Kata Pak Ustadz gini pas ngomong, alhamdulillah ngaji. Iya Pak Ustadz, saya ngaji karena saya berpikir gini, gimana saya nanti menikah, anak saya nanti gimana saya ajarin, saya didik, terus ikut istri saya, terus saya mati, terus mau ngapain udah mati kan saya bingung. Apa yang saya tahu ternyata setelah kehidupan tuh ada kematian, terus ada tanggung jawabnya. Pas kehidupan juga ada gini-gini. Saya tiba-tiba ke sana ingatnya, Iya, iya. anehnya juga ada gitu nih. Akhirnya saya ngaji selama 10 tahun. Saya kebilang ke bos, saya nggak mau pintar, saya nggak mau jadi dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menyatukan keluarga saya saja. Alhamdulillah singkat cerita jarak 10 tahun saya berhasil menyatukannya semuanya gitu. Selama 10 tahun Selama itu. 10 tahun kira-kira sedikit Sudah sedikit singkat. gitu. Berarti umur sebetulnya saya udah dewasa ya berarti. Iya, iya. Waktu itu Selama 10 tahun selama ya. 10 tahun itu dihitung pas saya pergi ke Lampung ya, soalnya kan di sana juga udah retak, keluarga sudah retak. Oh, udah pisah Udah gitu. bisa, jadi matak 10 tahunnya juga udah dari awal gitu maksudnya. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah dijabah itu langsung saya di depan lebihnya orang tua saya ada langsung ya, Iya, iya. bahagia gitu ya. Alhamdulillah. Nah pas itu waktu itu saya langsung kerja lagi waktu itu ke Bandung lagi. Setelah 10 tahun itu. Setelah saya mensanter di sana ya, saya ke Bandung. Pas di Bandung saya kerja seperti itu lagi, jarak setahun saya pulang lagi. Nah baru ada pergi lagi ke Banten. Saya berpetualang lagi ke Banten. Oh, ke Banten. Setelah dari Bandung ke Banten gitu. Ya ke Banten dari sana. Di sana di Banten, alhamdulillah dunungannya sayang sama saya gitu ya. Alhamdulillah. Terus dunungan juga bilang, nah ini baru ingat nih, jaga ini ruko ya, anggap aja rumah sendiri, sok pengen apa tinggal bilang, makan apa saja tinggal ambil gitu ya. Saking sayangnya sama saya gitu, baru Iya, iya. kerja baru 2 minggu, tolonglah buatin tempat tidur, masa saya tidur di depan gini gitu ya, sisi jalan gitu ya, nggak enak gitu ya. Dibuatin lah gubuk di dalam gitu ya, kolam 1, kolam 2, kolam 3, dan di dalamnya kamar saya gitu ya. Bisnis pribadi. Terjadilah pegawai lama yang disimpan di daerah yang dekat aja sirik, kenapa baru ini gini gini gini. Dan saya mah berpikir bekerjanya, kenapa berpikir harus ada hitungannya, kerja kan waktu itu kerja dunungan cuman gitu-gitu aja ya. Iya, Ada iya. lebihnya sama saya mah, harus ada hitungan pengeluaran barang, datang barang, modal gimana gimana. Jadi dia mah langsung gitu, jadi nggak ada hitungan kayak gitu. Jadi ada sering kehilangan gitu ya, kehilangan uang. Saya gali kehilangannya kemana, terus saya bilang ini pelakunya si A, si B, si C gitu ya. Oh kamu tahu? Nggak tahu, saya juga tiba-tiba tahu, tapi coba saja ya. Dan akhirnya benar orang itu gitunya. Hmm. Kenapa kamu bisa tahu, dari mana? Nggak tahu, saya juga datang dari kepala saya yang bilang udah gitu, ada langsung gitu, benar ada waktu itu. Terus saya bilang gini, punya ini ya saudara. Iya punya saudara. Tolong dong saya pengen ketemu, kalau bisa mah kesinilah kali-kali. Kok ingin ketemu, nggak ketemuin aja, ketemu bener datang. Pas datang tuh pas mati lampu, saya lagi ngecekin ikan, nggak banyak bicara, cuman tanya-tanya dari mana dan sebagainya. Saya penasaran tuh gini, kok hawanya enaknya sama dia gitu ya. Saya tanya, oh dia mah udah pesantrenan lama sana sini gitu, udah punya ini itunya, oh pantesannya enak hawanya. Pikiran saya, oh mungkin dia lebih dekat dari saya, dari sama pangeran gitu ya. Iya, iya. Pas dagang singkat dagang, banyak pungli pungutan liar, sehingga saya mengakalinya. Ya saya mau lihat lagi kepada Allah, pengen dijaga di Raksadin ini. Alhamdulillah hadirlah teman-teman saya yang luar biasa gitu ya. Akhirnya saya terlindung. Jarak 6 bulan saya pulang dari sana, karena waktu itu pas sebelum saya ke Banten, saya pulang, ada calon yang saya ingin halalin waktu itu. Dulu ada satu wanita. Itu orang Banten. Orang Bandung. Oh, orang Bandung. Saya dijodohin di Banten, saya nggak mau, soalnya berpikir terlalu jauh sama ibu saya. Kalau Oh, saya gitu. nikah di Banten, siapa yang menjaga dan melindungi ibu saya, gitu saja berpikirnya. Masya Allah. Itu ya, waktu itu. Iya, iya. Waktu itu teh, Pak pulangnya itu diuji dengan Allah apa? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, si wanita itu minta putus. Nah di Minta situ putus. saya pulang dari Banten. Hmm. Pulang di Banten juga alhamdulillah saya menemukan orang-orang hebat seperti ajengan, kiai, santri dan sebagainya. Saya juga simpang siur pengalaman ya. Iya, Ini iya. singkatnya. Waktu itu saya pulang menenangkan diri. Pas putus dia ngontek lagi, ke rumah dulu lah ternyata.
ya gitu ya, biasa wanita menyesal kemudian gitu ya. Iya, iya. Ternyata hal yang diceritakan orang-orang tidak benar gitu ya. Saya ke Banten demi dia berpikir demi menjauhi dia, padahal lain pingin punya modal menikahi dia gitu. Iya, iya. Akhirnya Iya. modalnya saya belikan motor dan sebagainya, rumah beres gitu ya. Nah tadi saya bilang pas saya keluar dari Bandung, dari Bantennya pihak Bandung nelpon, ketika kamu pergi Cenadi, ketika pergi pabrik itu hancur, jarak setahun kamu pergi pabrik hancur. Hancur. Kayak gimana hancurnya? Hancurnya gini, orderan mulai hancur gini terus mas sampai Bangkrut ya? bangkrut gitu ya. Bangkrut sih enggak, jalan cuman kayak orang yang ngerondang gitu ya. Oh, iya, iya. Sampai sekarang juga pabriknya nggak jalan, cuman jadi sekarang bukan jadi bos lagi, lebih ke kerja ke tempat lain gitu dan lain sebagainya. Oh, jadi sekarang nggak jalan lagi pabriknya. Terus Didik pernah bilang apa, saya nggak bilang apa-apa, soalnya cuman gini, masa sakit hati aja gitu aja udah. Sampai itu teh banyak orang yang bilang gitu teh, kamu pergi cina itu hancur pabriknya gini udah lah mungkin itu jalannya karena Udah takdirnya waktu itu. Nah pesantren lah saya di sana sama usahanya, meskipun saya udah keluar merantau gini tetap ke sana gitu ya. Iya, iya. Sampai banyak lah gitu. Nah kalau sampai bisa ke proses seperti itu gimana itu? Apanya? Ya bisa mesantren ke sana. Oh iya ya, pas saya ingin melakukan hal-hal di luar apa yang saya sesali sekarang ya, tapi kejadian itu saya sesali, saya obati dengan cara saya datangi orang-orang yang saya merasa gitu karena dia masih saudara saya. Oh, saudara itu. Masih nggak saudara dekat, cuma jauh ya. Oh, iya. Saya kasih rokok, saya cintai lebih cintai lagi lebih ke diri saya gitu ya, karena saya juga menyesal nggak ingin melakukannya, karena melakukan itu mungkin manusiawi saya sudah terlampau jauh mungkin waktu itu. Alhamdulillah saya mencintai dia juga mencintai saya, akhirnya sampai sekarang ya kami rukun gitu, alhamdulillah. Damai ya, damai. Keluarga saya dengan doa kepada Allah gitu ya, diijabah jarak 10 tahun lebih, keluarga saya menyatu sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya dari pertempuran kehidupan saya sampai saya berpikir begini, apa mungkin cara Allah menyayangi saya seperti ini gitu ya. Jadi ada guru tanpa wujud gitu sih, kayak gitu. Kita tahu nggak? Apa tuh? Boleh Ada guru Iya. tanpa wujud gitu. Maksudnya apa itu? Karena dari awal cerita sampai saya nggak bilang masalah keagamanya. Iya, iya. Saya sering berselawat. Contohnya yang sering Kang Ujang Bustami dawamkannya, Allahumma sholli gitu kan, saya sering gitu. Terus dan lain sebagainya, saya sering rasanya itu enak gitu, selawatannya itu enak, tenang ya. Tenang, karena itu satu hal yang selalu menenangkan saya gitu. Apa ini caranya gitu ya. Jadi setiap hal yang terjadi seolah-olah saya sudah dikasih tahu lebih awal gitu ya, bahkan ada itunya gitu, sampai segitunya, sampai saya bilang gini, saya jadi lebih ikhlas gitu apa yang terjadi ke belakang gitu ya. Sampai saya yakin kepada Allah sampai gini, ya Allah nyanggakeun sok diri saya, jasad saya mau digimanain sama siapa, dipertemuin sama siapa, meskipun harus mati juga karena Allah gitu, nyanggakeun gitu ya, bahasa Indonesia mah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, nyanggakeun diri jasad saja. Apapun yang terjadi sama saya ridho karena Allah gitu ya. Kadang ada manusia juga yang lupa gitu lah, karena saya tahu semuanya pasti ditanggung jawabkan dan lain sebagainya.